siang Bu Tuti, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Pak Yudi, Alhamdulillah sehat, bahagia ini tadi ya. Alhamdulillah Pak. Bu Tuti, saya dengar hari ini mau melaksanakan kegiatan coaching, benar ya? Betul Pak Yudi. Jadi hari ini nanti saya agendanya itu akan melaksanakan coaching. Nanti saya sebagai coachingnya nanti Bu Nini begitu Pak Yudi. Oh begitu. Nggih. Baik. Kalau begitu sebelum coaching ini berlangsung, tentunya apa saja yang telah Ibu persiapkan? Untuk coaching ini nanti yang sudah saya persiapkan itu yang pertama saya sudah janjian ya dengan Bu Nini. Kita sudah janjian, Bu Nini kan mengungkapkan kalau ada masalah saya mau sharing. Sudah mengungkapkan seperti itu. Saya juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan nanti Pak berbobot yang akan saya sampaikan kepada Bu Nini agar nanti Bu Nini menggali mengungkapkan permasalahannya begitu Pak Yudi. Baik. Saya jadi ingin tahu kira-kira dari kompetensi yang Ibu sebutkan tadi kan pertanyaan berbobot. Yang saya tanyakan tentunya dari itu kan salah satu potensi Bu ya. Iya. Bagaimana dengan kompetensi yang lain Bu? Apakah saya persiapkan? Sebenarnya kalau kita ketahui ya Pak ya, kalau di coaching itu ada 3 kompetensi. Yang pertama itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan bobot. Ini nanti harapannya itu 3 tadi Pak terpenuhi begitu. Harapannya begitu. Ya. Tapi insya Allah nanti ya berusaha Pak saya. Insya Allah dari ketiganya itu saya insya Allah saya penuhi. Insya Allah begitu. Bagus, sangat luar biasa. Semoga nanti pelaksanaan coaching ini bisa berjalan dengan lancar Bu tentunya ya, sesuai dengan harapan. Tentunya nanti apa yang diinginkan oleh coach bisa didapatkan gitu. Betul. Baik. Tentunya kompetensi sudah Bu persiapkan untuk melaksanakan coaching sehingga ini nanti kira-kira tujuan indikator keberhasilannya apa ya Bu? Jadi nanti ini setelah saya melakukan coaching itu nanti indikator keberhasilannya saya ingin tujuannya itu seperti ini Pak. Nanti si coach saya nanti ini itu dapat mengungkapkan permasalahannya. Setelah itu saya menggalinya lewat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti Bu Nini itu dapat mengungkapkan solusi. Jadi dia menyampaikan solusinya sendiri, begitu mengungkapkan solusinya sendiri atas permasalahan yang diutarakan, yang dirasakan, permasalahan yang Bu Nini hadapi begitu Pak. Ya, bagus, sangat luar biasa. Semoga coachingnya nanti bisa berjalan dengan lancar. Amin. Semoga saja Pak Bu Titi selamat bekerja. Oke. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Bu Nini. Alhamdulillah Bu Tuti makin hari makin cantik aja. Jadi malu ini aku. Bu Nini juga tambah cantik. Amin. Bu Tuti, saya itu pengen curhat sama Bu Tuti. Sorry ya mengganggu waktunya. Enggak, ini kan sudah disepakati tadi toh. Kita kan sudah janjian. Bu Nini mau sharing katanya. Nah, ini ada apa ini sebenarnya ini Bu Nini? Begini Bu Tuti, saat ini saya sedang ada sedikit problem. Tapi masalah problem ini ya ketika nanti meskipun sedikit ketika dibiarkan kan ya nggak baik juga. Iya. Jadinya saya ingin cerita, ingin sharing kepada Bu Tuti. Iya. Semoga nanti setelah saya cerita itu mendapatkan solusinya begitu Bu Tuti. Begitu ya? Iya. Jadi tujuannya nanti setelah kita sharing, Bu Nini ingin mendapatkan apa sebenarnya ini nanti? Iya, tentunya saya ingin mendapatkan solusi dari problem yang saya alami. Begitu ya. Semoga saja nanti ya terpecahkan. Nanti juga timbul solusi dari permasalahan ini nanti. Nah, ini Bu Nini, coba
tadi kan katanya ada masalah Bu, coba diceritakan Bu. Permasalahannya seperti apa ini ya Bu? Ini ada api ini ya. Saya juga ini kepo. Apa penasaran tadi? Oh, katanya ada masalah ini mau cerita sharing ini. Aduh ini apa ya yang dipermasalahkan gitu. Monggo Bu Niti. Tak tarik napas dulu biar Iya. Begini tahun ini kan saya itu dipercaya untuk mengampu kelas 1. Kelas 1 gitu. Oh iya. Dan alhamdulillah Bu Titi kelas 1 tahun ini itu berbeda dari tahun sebelumnya. Murid Bu Niti berapa? 27-an. 27. Iya. Satu rombel ya? Iya, betul. Dalam satu kelas ya. Betul. Iya. Ini Bu Titi. Muridnya itu alhamdulillah Bu Titi membuat saya semangat bekerja setiap hari, membuat saya senang juga. Iya. Mereka itu banyak yang sudah bisa membaca. Oh hebat yang itu. Sudah bisa menulis. Iya, ya, ini baru 2 padahal bulan kelas ini. 1 ya. Alhamdulillah nggak memberi saya PR yang berat gitu loh. Untuk anaknya itu menyenangkan. Mereka juga sudah berani maju. Maju Nggak sendiri ada yang begitu. rewel, biasanya kan ada ya yang rewel, malu-malu dan lain-lain. Alhamdulillah ini rata-rata itu sudah bagus menurut saya. Namun ini gitu yang menjadi permasalahannya itu justru permasalahannya apa ya? datang dari wali murid gitu. Wali murid? Iya. Gimana ini permasalahannya? Kan begini Bu Tuti. Iya. Untuk awal tahun baru ini, awal tahun ajaran baru kan baru jalan mulai Juli ya. Ini baru nyampe Agustus mau Juli, PTS Agustus, ya. Baru mau PTS itu memang saya sengaja Bu Tuti Iya. supaya anak-anak itu lebih mengenal antara satu dengan yang lain, supaya dia itu merasa nyaman dulu di kelas. Saya beri kebebasan mereka untuk masalah tempat duduk ini loh Bu. Itu mereka yang datang duluan, ya tentunya orang usah isu-isuan, sudah saya rekomen begitu. Iya. Ya wajar saja datang 6:30 gitu ya. Nanti siapa yang sampai sekolah duluan nanti mereka boleh memilih tempat duduk. Yang sampai duluan ya, boleh memilih tempat duduk. Berarti yang nanti datang duluan itu terserah dia. Iya, gitu mau gitu. duduk di mana, sebelah dengan siapa, itu menurut saya itu kok cocok untuk di awal-awal tahun pelajaran baru seperti ini. Bisa memilih sendiri lah. Iya, gitu, biar dia itu merasa nyaman dulu, merasa seneng dulu. Saya kan nanti sambil mengamati, oh iya itu cocoknya begini, ini cocoknya begitu. Sebenarnya Bu Tuti hal ini juga sudah saya sampaikan kepada wali murid saat datang pertama kali itu kan ada pertemuan wali murid Bu, yang setelah pendaftaran itu. Nah itu sudah saya sampaikan mengenai tempat duduk. Bahwa begini Pak, nanti Bapak Ibu nanti di awal pembelajaran saya mungkin 1 atau 2 bulan sebelum PTS lah minimal itu nanti tempat duduknya akan saya buat begini dengan metode begini. Itu sudah saya sampaikan. Namun Bu tetap ada aja ya orang tua yang awalnya japri saya. Japri WA itu? Japri WA. Iya. Enggak di grup, bagusnya ya kok enggak di grup gitu. Mungkin karena sudah saya sampaikan juga saat itu. Kemudian beliau mengatakan begini, Bu, tolong ya untuk anak saya, mohon nanti selalu ditempatkan di tempat duduk yang paling depan, yang urut dengan papan tulis, yang berdekatan dengan Bu Nini, dengan gurunya agak dekat. Ketika saya tanya kenapa Bapak menyampaikan hal itu, kenapa Bapak ingin anaknya berada di kursi yang paling depan, beliau mengatakan begini Bu, gini loh Bu, anak saya itu anak semata wayang saya. Anak daman-daman Bu, tak weman, pokoknya apapun yang terbaik untuk dia akan saya lakukan. Kemudian Bu Tuti, saya jelaskan pelan-pelan, Bapak, begini, sebenarnya saya itu memahami bahwa orang tua itu pasti sayang kepada anaknya, dan itu kurasa semua orang tua sayang kepada anaknya. Namun untuk tempat duduk itu saya sebagai wali kelas juga mempunyai metode tersendiri. Ya tentunya pertama mengingat kesehatan mata. Kalau duduknya di situ terus ya tentunya itu kan nggak bagus buat kesehatan mata. Akhirnya meloroi papan tulis gitu loh Bu, maksud saya Bu. Kalau berpindah-pindah itu kan matanya juga sehat begitu Bu. Jadi tidak melulu mengarah ke sana terus begitu. Gitu Bu. Ini jadi saya simpulkan begini ya. Berarti begini, di awal pembelajaran dari kelas 1 itu tadi Bu Nini mengalami permasalahan mengenai tempat duduk anak. Iya. Ya.
Bu Nini sudah menyampaikan bahwa tempat duduk itu kan biar nanti bergonta-ganti. Sudah tadi Bu Nini nanti yang datang duluan kan bisa memilih biar nanti anak-anak itu dapat apa ya, berkomunikasi dengan yang lain. Nggak ini harus gitu terus kan begitu, diputar-putar akhirnya ada nih wali murid yang agak kurang itu ya, sepertinya begitu ya tadi Bu Nini ya. Japri Bu Nini begitu menginginkan anaknya duduk di depan, begitu. Betul. Pokoknya yang dekat dengan Bu Nini dan dekat dengan papan tulis. Bu Nini tadi sudah menyampaikan, loh tujuannya apa toh Pak? Kenapa harus di depan? Begitu ya? Sudah mengungkapkan, sudah seperti itu berarti sudah bagus Bu. Apa alasannya Pak? Ternyata alasannya apa tadi Bu? Karena anak saya semata wayang. Tadi saya pikir tuh karena matanya itu ada Pak, ada keluhan, atau kenapa kok tidak, ternyata kok dia itu sehat walafiat. Terus tadi Bu Nini udah itu belum? Tadi mengungkapkan maksudnya apa ya? Mengatur tempat duduknya agar apa itu menyampaikan tadi loh Bu Nini apa? Ke wali murid solusinya untuk pengaturan tempat duduk berikutnya begini. Setelah PTS menurut saya itu kan waktunya sudah mereka sudah saling mengenal, mereka sudah nyaman begitu ya. Pikir saya nanti rencana saya itu setelah PTS baru akan saya mulai metode ini. Jadi saya nanti akan mengatur tempat duduk itu secara bervariasi. Bervariasi gitu ya? Variasi ya. Ada beberapa variasi, misalnya pada 3 hari di awal itu tempat duduk anak sesuai dengan nomor yang diundi. Jadi nanti di meja akan saya kasih nomornya ya, saya tempel. Kemudian saya juga membuat nomor yang dilinteng begitu loh Bu, ditaruh di sedotan seperti arisan. Nanti saya kocok, kemudian anaknya mengambil satu-satu, dia mendapatkan berapa. Kemudian besok pagi itu dibawa pulang nggak apa-apa, nilai nomor undinya. Kemudian paginya biar orang tuanya juga tahu maksud saya kenapa boleh dibawa pulang. Nanti sampai di sekolah biasanya kan masih diantar Bu, nanti orang tuanya juga boleh ikut masuk kelas, kemudian memilihkan oh iya kamu dapat nomor 9, berarti kamu duduknya di sini. Boleh begitu. Nah begitu loh Bu, itu otomatis kan bergantian Bu tempatnya. Oh begitu. Berarti Bu Nini itu tadi itu yang Bu? Satu. Oh enggak. Yang kedua coba. Yang berikutnya itu setelah 3 hari kemudian tempat duduk akan saya buat sesuai nomor absen. Biar dia itu latihan menghafal nomor absennya sendiri. Oh iya. Tujuannya seperti itu. Iya betul. Kan sudah saya latih untuk menghafal nomor absen masing-masing. Begitu. Jadi nanti dia saya absen 14. Duduknya di nomor duduk di kursi 14 begitu. Untuk yang ketiga Bu, cara yang ketiga itu tempat duduk sesuai nomor absen, namun ditambahi 1. Wah ini juga kenapa itu seperti itu Bu Nini coba? Begini, ditambahi 1 itu maksudnya tetap dia kan bergeser. Ditambah 1 bergeser ke arah kanan. Nah, ini juga melatih imajinasi anak ya, biar dia itu latihan berhitung. Namun sedikit-sedikit saja angkanya ya. Misalnya saya nomor absen 16 ditambahi 1, pasti semua anak bisa kan, cuma ditambah 1. Tapi dengan tidak disadari dia bergeser tempat duduknya. Begitu. Berarti itu tempat duduknya sudah diberi nomor begitu? Sudah, tempat duduk dan meja itu sudah saya tempelin nomor. Iya. Kemudian ada lagi Bu Nini mungkin solusinya? Sebenarnya ada lagi, namun cocok enggak ya ini? Nanti itu ya. Ada lagi tuh yang begini. Yang seperti tadi kembali ke awal biar tidak monoton itu saja. Itu nanti kembali ke awal. Ada waktu tertentu, misalnya 3 hari tadi, 3 hari kemudian yang nomor absen, kemudian bergeser. Itu mungkin bisa saya terapkan 1 minggu. Kemudian setelah itu kembali ke awal. Jadi siapa yang datang duluan boleh. Nah kembali seperti itu. Begitu seterusnya berputar begitu. Begitu ya. Berarti tadi dari berapa solusi tadi Bu? 4 solusi. Mulai dari bermacam-macam tadi Bu Nini pikirkan untuk agar tempat duduknya itu anak tidak monoton di situ saja. Karena memang agar anak-anak ini berlatih berkomunikasi juga dengan teman-teman yang lain Bu Nini. Nah menurut Bu Nini dari 4 tadi
cara pengaturan tempat duduk kira-kira menurut Bu Nini efektif tidak diterapkan begitu Bu Nini? Dari 4 tadi kan banyak tadi ya, 4 tadi ya. Nah, kira-kira efektif enggak? Begini Bu, saya bismillahirrahmanirrahim ya. Yeah. Saya positive thinking. Yeah. Hal ini akan bisa saya terapkan secara efektif. Begitu. Nah, tentunya Bu, sebelum saya terapkan, saya juga akan menyampaikan hal ini kepada anak didik saya. Juga selain itu juga kepada wali murid. Pada wali murid ini bisa secara pertemuan atau kalau tidak memungkinkan waktunya bisa melalui WA group. Kan ada setiap kelas itu ada grupnya. Oh iya, pasti ada kalau iya, begitu. Bu. Jadi nanti saya sampaikan dulu supaya sama-sama tahu begitu loh Bu. Iya benar Bu Nini, sudah bagus itu Bu Nini. Karena apa ya, setiap kegiatan itu kalau tidak disampaikan nanti akhirnya seperti tadi. Maksudnya apa ya? Ada miskomunikasi antara kita dan orang tua. Tempat duduknya kok ngalah ya, ngerti lagi. Nah, kalau ada komunikasi kan nanti jelas, oh tujuannya Bu Guru itu seperti ini. Jadi tempat duduknya bervariasi, ndak di situ terus itu tujuannya apa. Jadi orang tua enggak langsung apa ya, biar anak saya ini kan anak semata yang biar duduk di depan, biar itu Bu. Kadang ada yang seperti ini Bu Nini ya. Biar nanti itu materi itu anak itu mendapatkan materi dikira padahal kita kan menyampaikan sudah keseluruhan pada anak. Memang kadang orang tua itu memang harus kita apa ya seperti itu Bu, sedikit-sedikit itu kita jelaskan begitu. Kalau saya garis bawah itu begini ya Bu, ketika saya mengajar di kelas rendah ya, di kelas 1 itu malah enggak hanya ngomong anaknya saja. Oh iya, kalau kelas 1 tapi saya itu merasa ini gini ya, harus bisa ngomong anaknya sekaligus ngomong orang tua. Begitu Bu. Iya. Mungkin kalau anak kecil memang seperti itu. Orang tuanya kan dipikir itu masih anak kecil. Anakku cilik kok kudune kan ngene, mungkin terlalu protektif. Ya, protektif mungkin kan dipikir masih kelas 1 kan ini perlu perhatian khusus sekali mungkin. Tapi itu juga nilai plus loh Bu, maksudnya ada loh Bu orang tua yang seperti ini. Ya wis lah, gua sebut dua. Tapi ya ada nilai positifnya Bu. Iya. Maksudnya anak-anak diperhatikan orang tua itu ada nilai positifnya Bu. Nah, itu tentunya membuat saya semakin hati-hati dalam melangkah Bu, karena orang tua sekarang kan kritis, pinter-pinter ya. Kalau ada salah sedikit saja, saya pasti pun. Iya. Makanya ini Bu, nanti saya juga nggak mau dikatakan omong kosong. Maksud saya begini Bu, udah tak sampaikan lewat WA tentang pengaturan tempat duduk, kemudian untuk nomor undi juga boleh dibawa pulang. Orang tua juga itu boleh mengantar anaknya sampai di kelas. Kemudian selain itu Bu, nanti setelah saya laksanakan, rencana saya itu akan saya share kegiatan pembelajaran di kelas itu. Walaupun tidak keseluruhan Bu, jadi misalnya di pembukaannya saja. Lewat apa itu nanti? Di penutupnya saja melalui video, saya video kemudian saya share di grup. Biar semua saling tahu. Oh iya, anakku betul ya sehari ini duduknya di sana. Kemudian besoknya lagi, oh betul ya anak saya duduknya di sini. Biar yang tadi masih menganggap bahwa tempat duduknya aku harus di depan, itu biar sedikit demi sedikit mindsetnya berubah. Oh iya, bagusnya begitu. Jadi anak saya merasakan dan sadar di sini, di sana. Tapi kan tidak secara apa ya Bu, terus langsung, namun pelan-pelan biar memahaminya itu juga pelan-pelan. Bagus sekali Bu Nini ya, memang kita harus memberikan apa ya yang terbaik lah untuk anak-anak dengan tetap memperdulikan maksudnya keinginan anak, kesehatan anak-anak juga kan seperti itu toh Bu Nini ya, keinginan orang tua. Keinginan orang tua juga. Tadi Bu Nini kan menyampaikan tadi pengennya setelah pembelajaran nanti di pembukaan lah atau mungkin setiap intinya atau mungkin di akhirnya di video di share ke grup loh. Itu antusias loh Bu, bener. Maksudnya gini loh, saya tuh kalau berpikir kalau anak-anak di rumah sebagai orang tua ya di rumah itu malah mengharapkan ya janjane iki anakku iki dulang apa lah seperti itu lah Bu. Kalau kita tahu di WA grup kadang loh bener ngene seperti ini, oh anakku ini mau maju, oh anakku duduknya di situ loh, anakku ini oh sedang melakukan kegiatan ini loh, itu senang. Itu apresiasinya bagaimana Bu Nini di WA grup itu? Maksudnya tanggapan orang tua? Mereka Bu rata-rata itu senang
Senang ya. Jadi begini, sempat saya pancing juga Bu, meskipun belum masalah tempat duduk. Tetapi saya waktu itu kan pembiasaan Asmaul Husna itu loh Bu. Di awal di doa itu sebelum pembelajaran itu saya video, kemudian saya share. Bu, ternyata itu pada seneng orang tuanya Bu, dipakai status WA. Nah, berarti itu kan ya menunjukkan seneng ya ternyata. Berarti orang tua memang peduli loh Bu. Pernah juga ini untuk mancing dulu ya, untuk mancing dulu. Respon untuk mancing respon orang tua. Saya juga ini Bu, share saat itu ketika mau masuk itu kan baris dulu, diperiksa kukunya. Dia juga nge-share, wali muridnya nge-share. Paginya saya lihat itu kukunya yang kemarin panjang hitam itu sudah dipotongi karena bapak ibunya tahu. Oh, besok pagi kalau diperiksa mau masuk itu loh, anak saya juga harus bersih. Mereka akhirnya berlomba-lomba biar anaknya itu bersih Bu. Nah, betul, berarti kan ada, berarti nilai positifnya tuh ada dari solusi tadi yang Bu Nini sampaikan berarti kan. Nah Bu Nini ini untuk komitmen apa yang akan dilakukan untuk menjalankan, tadi kan Bu Nini sudah menyebutkan beberapa rencana, ada tadi sampai 5 ketambahan lagi tadi yang mau nge-share apa kegiatan pembelajaran di WA group begitu kan. Nah ini komitmen apa nih yang dilakukan untuk menjalankan rencana itu Bu Nini? Coba Bu Nini. Begini Bu, saya berkomitmen untuk menyampaikan rencana saya ini pertama kepada kepala sekolah Bu. Selaku yang dituakan di situ ya di sekolah, saya harus menyampaikan rencana saya kepada beliau. Kemudian mungkin kepada termasuk Jawa juga ya, kira-kira ini positif apa tidak, saya bisa minta termasuk juga kepada hari ini kepada Bu Tuti ya. Kemudian saya sampaikan kepada siswanya, otomatis karena dia yang melakukan ya. Kemudian lanjutnya saya ingin menyampaikan kepada wali murid tadi melalui WA. Kalau semuanya sudah klik, baru saya akan jalankan rencana itu. Betul Bu Nini, memang kalau kita itu bekerja itu pasti kita perlu berkolaborasi dengan yang lain, dan kita perlu dukungan dari orang lain, kepala sekolah, tentu saja teman sejawat, kita juga berhadapan dengan murid kita. Kita sampaikan kan kita sekarang ini pembelajaran harus berpihak pada murid, apa yang mereka inginkan. Nah itu kan yang utama, mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya tadi sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah Bu Nini ini kira-kira dari rencana yang sudah Bu Nini tadi rencanakan, sudah Bu Nini sampaikan tadi, kira-kira ini kapan ini akan dilaksanakan Bu Nini? Seperti yang sudah saya sampaikan di awal Bu Tuti, ini sebenarnya kalau mau cepat-cepat itu ya waktu BTS, dengan besok Senin itu sudah BTS. Iya betul. Tapi Senin itu sudah BTS. Jadi menurut saya kok ini biarkan senyamannya dulu. Gitu. Kemudian nanti setelah BTS langsung saya terapkan. Begitu ya. Bu. Iya. Semoga nanti rencana Bu Nini berjalan dengan lancar, ngoten nggih. Sukses mencapai tujuan. Ngoten Bu Nini. Ya Allah, matur nuwun pangestunipun Pak Yudi. Nggih, sama-sama Bu Nini. Saya juga ikut senang loh Bu Nini ini juga saya tambah tadi pengalaman Bu Nini meng-share itu. Aku juga senang dan ngeser seperti itu, Pak. Iya, sede. Jadi Bu Nini kan sudah menyampaikan permasalahan, akhirnya timbul solusi sendiri tadi dari Bu Nini malah. Menyampaikan solusi sendiri dari tadi permasalahan jadi Bu Nini ini tadi ya. Nah, ini tadi kita kira-kira setelah saya melakukan coaching terhadap Bu Nini ini, bagaimana perasaan Bu Nini coba ini? Alhamdulillah Bu Tuti, saya senang sekali, ini rasanya plong Bu. Gitu saya lega. Padahal tadi solusinya muncul dari Bu Nini sendiri loh ya. Gini Bu Tuti, ketika saya kenapa kok sampai muncul, karena jenengan pinter aja gitu. Gitu ya. Begini Bu Tuti, saya tuh jadi merasa senang, merasa plong. Terima kasih Bu Tuti. Saya tuh nanti ke depan ambil langkah ini tuh semakin mantap. Ini sudah saya bicarakan dulu sama Bu Tuti, ternyata Bu Tuti mendukung ya Bu ya. Jadi saya kesananya itu semakin mantap gitu loh Bu, nggak ragu-ragu lagi. Sebenarnya terima kasih Bu Tuti ya. Sama-sama Bu Nini. Sebenarnya sama-sama belajar loh Bu Nini. Saya malah banyak belajar dari Bu Nini loh tadi. Betul sekali loh. Oke, semoga rencana Bu Nini tadi
lagi atas permasalahan yang dihadapi, dapat terwujud begitu ya, rencananya terwujud, permasalahannya terselesaikan, dan kita bekerja itu agar apa ya Bu, kita mencapai itu loh tujuannya diinginkan ngoten nggih. Tidak ada permasalahan ini dan terselesaikan. Ngoten nggih Bu Nini nggih. Amin. Baik Bu, demikian tadi nggih coaching hari ini. Nanti kita minta Bapak Supervisor Pak Wahyudi untuk mengoreksi tadi Pak berlangsungnya kegiatan coaching saya dengan Bu Nini, bagaimana nanti Pak, mohon koreksinya Pak. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih Bu Nini. Enggak Pak? Baik, alhamdulillah kegiatan coaching hari ini telah selesai. Terus bagaimana sekarang perasaannya ibu-ibu keduanya ini, bagaimana setelah coaching ternyata? Alhamdulillah kalau saya tadi Pak ya, sebenarnya memang Bu Nini kan menyampaikan permasalahannya sendiri. Saya cuman itu Pak, mancing-mancing saja Pak. Bu Nini sudah menguraikan solusinya tadi kok Pak. Itu lebih hebat ya ternyata. Sebenarnya juga belajar loh Pak tadi, oh solusinya seperti itu. Begitu saya cuman mancing itu tadi istilahnya. Alhamdulillah tadi kok muncul solusi begitu Pak. Semoga nanti juga permasalahan Bu Nini ini dapat terselesaikan. Ngaten Pak Yudi. Itu dari saya Pak. Kalau dari saya begini Pak, jujur saya senang, saya puas hari ini saya bisa senyum ceria lagi. Memang kerja itu kalau ada masalah meskipun sedikit saja itu saya selalu tak pikir Pak. Jadi bicaranya masalah itu terselesaikan dan alhamdulillah hari ini masalah sudah menemukan solusinya Pak. Saya jadi semangat, mantep untuk menjalankan apa rencana saya selanjutnya. Terima kasih Bu Tuti, semua ini Bu Tuti pandai sekali. Sebenarnya Bu Nini ini yang mengungkapkan solusi sendiri. Cuman saya itu apa ya, mancing-mancing tak, mancing-mancing tak gitu. Dan pancingannya berhasil. Alhamdulillah, ngaten nggih. Baik, memang coaching telah berjalan dengan baik, dengan lancar. Untuk itu beberapa catatan perlu saya sampaikan. Saya apresiasi dari Bu Tuti dan Bu Nini dalam pelaksanaan coaching berjalan dengan lancar dan sangat luar biasa. Langkah-langkah urutan tirta juga telah coach laksanakan dengan baik, semua sudah terlampaui, baik mulai dari tujuan, identifikasi, rancangan aksi juga dan bisa dibuat, dan tanggung jawab tentunya. Terus kompetensi juga dilakukan. Bu Tuti selaku coach sudah melaksanakannya, kesadaran penuh juga sudah terlaksana dan terlihat pada saat coaching. Terus pertanyaan berbobot juga sudah dilontarkan sehingga coach bisa menggali kompetensinya sendiri untuk menemukan sebuah solusi dari permasalahan itu. Jadi sekarang selaku coach Bu Tuti ini kira-kira dalam pelaksanaan coach tadi masih adakah kompetensi yang perlu Ibu kembangkan ke depannya, tentunya untuk memperbaiki atau meningkatkan lagi lah kompetensi-kompetensi tersebut. Kalau iya Pak Yudi, terima kasih Pak. Kalau kompetensi coaching terkait kompetensi coaching yang saya merasa ini tadi waktu coaching apa ya kira-kira yang belum saya, maksudnya kalau belum tidak Pak, sepertinya sudah, cuman apa ya kurang gitu loh Pak. Nah ada yang kurang gitu lah. Nggak ada yang sempurna ya Pak ya. Nah ada yang kurang ini saya masalah ini Pak. Apa ya, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sekiranya agar si coach ini menyampaikan solusinya itu tepat begitu Pak. Jadi kurang, saya perlu lagi belajar menyampaikan pertanyaan agar nanti saya tidak terpancing untuk memberikan solusi Pak. Takutnya saya ini malah saya yang memberikan solusi, bukannya si coach yang mengungkapkan solusinya. Saya takut ini malah nanti saya terpancing malah saya yang memberikan solusi nanti. Takutnya itu Pak. Ya itu. Memang membuat pertanyaan berbobot itu memang kita perlu latihan Bu. Iya betul. Saya juga agak kesulitan biar saya itu tahan-tahan biar enggak saya itu memberikan solusi gitu loh Pak. Biar sendiri itu sudah saya tahan-tahan gitu.
Baik Bu, kedepannya kegiatan seperti ini Iya. perlu kita lakukan. Coaching itu kegiatan coaching ini sebagai kolaborasi kita sebagai guru perlu kita laksanakan untuk menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang kita hadapi sehari-hari. Betul, Pak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan terlaksana coaching ini dengan baik. Untuk itu coaching ini saya akhiri, saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi Pak Yudi. Selamat pagi Bu. Alhamdulillah sehat Pak Yudi. Alhamdulillah sehat. Pak Yudi, dengar-dengar hari ini Pak Yudi ada rencana mau ada kegiatan coaching begitu ya Pak? Iya betul Bu, hari ini saya agendakan coaching bersama Bu Tuti. Berarti sudah ada persiapannya ya Pak ya? Iya sudah ada beberapa persiapan yang saya diperlukan selain waktu dan juga tempat untuk kenyamanan kami melakukan coaching. Selain itu juga beberapa nanti pertanyaan-pertanyaan yang perlu saya persiapkan. Bagus Pak Yudi, saya jadi kepo nih, pengen tahu dari persiapan-persiapan tadi kompetensi coaching apa nih yang ingin Pak Yudi angkat? Untuk persiapan tadi kita kan untuk melakukan coaching itu diperlukan 3 kompetensi ya Bu yang harus kita kuasai tentunya, yaitu yang pertama kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Sebenarnya dari ketiga kompetensi itu sangat diperlukan semua, baik itu kesadaran penuh, mendengarkan aktif maupun pertanyaan yang berbobot. Nah untuk kali ini saya ingin mengangkat membuat pertanyaan berbobot karena itu sebagai sesuatu yang bisa menggali kompetensi yang dimiliki oleh seorang gusi. Oke Pak, berarti jadi dari ketiga kompetensi itu akan dicoba diterapkan semuanya ya Pak, terutama yang pertanyaan berbobot tadi. Pertanyaan berbobot. Oke Pak Yudi, kemudian ada tidak indikator keberhasilan yang ingin dicapai dari kegiatan nanti? Indikatornya tentunya yang pertama itu coaching nanti bisa berjalan dengan lancar. Kemudian nanti kusi juga bisa menyampaikan semua permasalahannya dengan baik dan dengan penuh harapan tentunya, dan nantinya juga kusi bisa menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang diangkat nanti tentunya. Berarti tujuannya jelas, indikatornya jelas, kemudian semoga nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Guci ya Pak ya. Itu Bu Tuti sudah datang Bu. Alhamdulillah. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan duduk Bu Tuti. Terima kasih Pak. Ini karena Bu Tuti juga sudah datang. Bu Tuti, Pak Yudi, saya mohon izin ya untuk tetap berada di sini sebagai pengamat. Boleh ya? Ya boleh. Monggo. Iya Bu, karena memang adanya Bu Nini kan untuk supervisor ya Pak ya. Iya, pengamat untuk melakukan coaching ini. Siang Pak. Selamat siang. Siang. Ini kok kelihatannya Bu Tuti ini kok agak kurang senyum kayaknya, tidak bersemangat. Iya Pak. Kira-kira ada apa? Ya? Iya Kira-kira ada apa ya? Sedikit permasalahan sebenarnya Pak. Ini tujuan saya kesini tuh sebenarnya pengen apa ya, sharing Pak Yudi, Pak Yudi curhat lah tentang permasalahan yang saya hadapi Pak Yudi. Oh gitu. Monggo silakan Bu. Jadi untuk hari ini saya juga ada waktu. Kalau Bu Titik mau sharing silakan. Supaya semoga dengan sharing nanti kan kita bisa lebih enak lah. Monggo, pripun. Nyata Pak Yudi. Kan
akhir-akhir ini, apalagi di bulan kemarin itu kan, bulan Agustus itu apa ya, banyak sekali kegiatan di sekolah Pak, terutama kan kegiatan Agustusan itu seperti kemarin itu ada kegiatan lomba, kemudian ada kegiatan apa karnaval, kemudian ada kegiatan kemarin itu mengikuti apa itu gerak jalan. Nah, dengan kegiatan-kegiatan tersebut Pak Yudi, ternyata apa ya, pada waktu saya menyampaikan materi itu ternyata saya ini kekurangan jam. Banyak sekali materi-materi yang belum saya sampaikan, dan ternyata ini kan minggu depan ini ya Pak Yudi ya, minggu depan ini sudah kita melaksanakan penilaian tengah semester. Nah itu saya rasanya gimana ya Pak, merasa resah gitu loh, kok materi belum selesai tapi apa ini tes penilaian tengah semester kok sudah di depan mata kan minggu lagi. Nah apakah saya dengan waktu 1 minggu ini apakah bisa begitu Pak ya, kira-kira itu saya mengejar ketertinggalan materi-materi yang belum saya sampaikan begitu Pak Yudi. Jadi permasalahannya itu memang di bulan Agustus ini kan banyak kegiatan gitu Bu ya, banyak kegiatan di luar jam pelajaran sehingga proses pembelajaran Ibu itu pastinya berkurang karena adanya banyak kegiatan tersebut. Terus sebenarnya program awal Ibu itu terhadap pembelajaran di tahun ini itu bagaimana sehingga kok belum bisa tersampaikan. Memang banyak kegiatan itu ya Bu ya? Iya Pak, karena gimana ya, sebenarnya kalau dari awal semester itu saya sudah berusaha ya Pak ya, maksudnya membuat program itu loh Pak, program pembelajaran yang biasanya saya dulu tuh kalau dulu tuh promes begitu. Promes ya. Promes itu saya sudah, jadi setiap hari ini saya mengajar ini kan sudah saya susun seperti itu Pak. Itu sudah saya lakukan di awal pembelajaran, saya sesuaikan dengan kalender pendidikan yang dari itu loh, pemerintah daerah itu loh Pak. Dari dinas pendidikan daerah. Iya itu ada Pak dari dinas pendidikan itu. Sudah saya sesuaikan, sudah saya plot, sudah saya manage waktunya, ulangan dari ini, kemudian materi ini harus sampai segini. Nah ternyata Pak itu apa ya, di tengah perjalanan itu banyak sekali kegiatan yang tidak ini di luar rencana yang sudah saya buat dari awal. Jadi apa seperti misalnya kegiatan-kegiatan yang insidental, nggak bisa saya rencanakan dari awal, dia itu timbul di tengah-tengah perjalanan begitu. Mau tidak mau kan kadang kegiatan itu sekolah, siswa itu kan harus mengikuti, tidak mungkin enggak. Nah itu tadi menyita waktu, padahal saya sudah menyusun program sesuai pembelajaran itu di awal itu sudah saya rencana, saya manage. Ini nanti ulangan tengah semester ini saya sudah selesai materinya. Ternyata memang karena ada kegiatan-kegiatan tersebut, akhirnya apa? Materi saya belum tersampaikan secara keseluruhan. Nah itu yang menjadi beban saya selama ini Pak. Oke. Baik Bu Tuti, karena sebelumnya itu Bu Tuti sudah menyusun program pembelajaran dengan baik tentunya sesuai yang direncanakan dari awal, tetapi karena beberapa hal seperti kegiatan-kegiatan di luar jam pelajaran seperti lomba ataupun lah sebagainya itu bisa menghambat program yang telah Ibu buat. Nah sekarang kira-kira itu ada nggak ya menurut Bu Tuti cara-cara lain lah untuk mencapai target pembelajaran dalam waktu singkat sehingga tidak terjadi ketertinggalan pembelajaran menurut Ibu tadi? Kira-kira ada rencana apa? Kalau rencana ini sebenarnya ada Pak ya, cuman gimana ya, saya nih berpikir begini, kira-kira dengan waktu yang segitu apakah bisa begitu Pak? Saya juga sudah berpikir ini rencana, selain itu kan saya sudah berpikir saya mengalami masalah ini, saya itu juga punya rencana seperti ini, tapi saya ini agak ini loh Pak, sanksi apakah rencana saya ini nanti terlaksana enggak begitu. Yang pertama itu Pak, saya itu merencanakan
karena ada yang tertinggal materinya, itu saya yang pertama itu akan membuat itu Pak, ringkasan materi dari buku yang ataupun modul ajar, begitu yang kurang, yang belum saya sampaikan itu saya ringkas begitu Pak. Jadi saya ketik begitu, nanti anak-anak saya beri biar dipelajari di rumah. Itu yang pertama seperti itu. Nah, terus ada lagi Pak, ini yang kedua itu anak-anak saya beri tugas merangkum. Tadi kan saya yang usaha, sekarang yang kedua itu anak-anak saya tugaskan merangkum. Jadi di rumah itu merangkum materi yang belum selesai. Jadi enggak mencatat semua itu enggak, biar dia membaca dan merangkumnya bisa saja hal-hal yang penting dari materi tersebut begitu Pak. Kemudian ada lagi sebenarnya ini yang ketiga itu saya begini Pak, ini memanfaatkan teknologi ya Pak, itu saya berpikir bahwa apa ya, kan materi tidak harus saya begitu Pak. Jadi saya bisa mengambil materi-materi pembelajaran itu dari YouTube, nanti linknya saya bagikan biar anak-anak itu belajar sendiri lewat itu tadi. Lewat YouTube tadi. Iya, materi kan banyak sekarang Pak, tinggal klik itu bisa anak-anak nanti biar apa ya, belajar sendiri begitu materi. Kemudian ini ada lagi Pak, ini karena memang waktunya tinggal sedikit lagi, itu saya rencana akan membagikan itu Pak kisi-kisi penilaian tengah semester kepada anak-anak biar fokus belajarnya khusus kisi-kisi tersebut. Jadi anak-anak ini tidak terlalu melebar. Nah, seperti itu Pak. Kemudian yang terakhir ini Pak, tapi ini saya juga saksi ini agak sebenarnya nih, nanti juga minta apa pendapatnya Pak Yudi ya. Begini Pak, jadi saya itu nanti di luar jam pembelajaran, misalnya jam pelajaran selesai, itu saya memberikan tambahan jam pembelajaran. Nah begitu, tapi ini di luar ya Pak, di luar jam pembelajaran, iya reguler itu, di luar jam pelajaran. Nanti coba minta itu ya, sarannya Pak Yudi gimana nanti. Tapi memang belum saya konsultasikan itu Pak, juga murid juga belum saya tanya maksudnya setuju enggak, orang tua juga belum. Tapi itu saya arahnya mau ke sana begitu Pak. Tapi dari rencana-rencana yang telah Ibu buat tadi, kayaknya sebanyak 5 Bu ya? Iya, 5 rencana. Kira-kira yang menurut Ibu itu yang ingin Ibu terapkan dari kelimanya itu apa? Atau kelimanya mau diterapkan semua? Sebenarnya kalau itu kalau waktunya jangka ini kayaknya nggak bisa ya Pak ya. Tapi insya Allah nanti kalau rangkuman materi itu dan anak-anak rangkum sendiri atau itu dari keduanya itu insya Allah bisa itu Pak. Insya Allah saya terapkan. Kalau itu yang terakhir tadi itu saya minta persetujuan, kayaknya memang waktunya kok itu ya, ini terbatas. Nanti minta persetujuan, ini waktu sudah berjalan belum selesai kan, tetap nanti saya itu waktu. Nah iya Bu, makanya kalau rencana ini kan semuanya bagus, tentunya semuanya bagus. Kalau jenengan ambil yang tambahan pelajaran, tentunya kan Ibu harus berkomunikasi dulu dengan murid dan wali murid tentunya. Jadi ini Ibu jadinya mengambil rencana yang 1-2 gitu. Insya Allah, tapi kalau memungkinkan 3 juga bisa Pak. Nanti untuk materi yang kan materi banyak Pak yang belum, nanti materi yang 1 nanti saya bisa menggunakan yang tadi saya sendiri yang merangkum, mungkin yang kedua nanti bisa tadi anak-anak yang merangkum, ketiga dari YouTube itu tadi juga bisa. Kalau kecil-kecil insya Allah saya juga bisa menerapkan Pak, cuma yang kelima ini loh agak itu saya belum ada apa ya, saya berkomunikasikan begitu Pak Yudi. Dan menurut Pak Yudi gimana ini nanti yang kelima itu, minta pendapatnya dari yang kelima. Kalau menurut saya itu kalau yang kelima itu bagus Bu, tapi memang karena tambahan jam pelajaran itu pastinya langkah itu harus berkomunikasi dulu dengan wali murid. Itu. Iya Pak Yudi. Jadi mungkin yang kelima itu ya saya itu Pak, ya agak saya pikir dulu Pak, nanti berarti yang rencana yang 1, 2, 3, 4 bisa saya terapkan di penyebaran materi enggak, maksudnya satu materi kan enggak, nanti kan materi ada banyak materi yang belum, nanti bisa yang pertama menggunakan yang pertama, 2, 3. Yang kelima ini nanti sepertinya kok itu ya, aku dari pencerahannya Pak Yudi nanti ya dikomunikasikan gitu Pak. Iya, komunikasi dengan murid dan wali murid tentunya Bu. Iya, oh iya memang murid juga begitu ya Pak ya. Murid
saya nanti berikan istilahnya kita anak-anak saya tanya begitu ya Pak ya, agar maksudnya begini, setuju enggak? Ini kan saya juga menyita waktunya anak-anak untuk bermain begitu Pak ya. Sebenarnya kan anak-anak juga ada sore toh Bu ya. Nanti yang oh iya Pak, oke. Jadi begini aja Pak, berarti ini nanti saya dari 5 rencana itu saya insya Allah saya terapkan 4, yang 5 gugur Pak. Jadi yang pertama itu tadi materi saya rangkum, saya yang nulis sendiri untuk materi A misal, yang B berarti anak-anak merangkumnya sendiri di rumah. Yang ketiga tadi dari YouTube saya itu di-share linknya begitu ya, biar belajar sendiri di rumah. Yang kisi-kisi juga nanti bisa. Dan yang kelima ini berarti saya tidak melaksanakannya Pak, nanti sepertinya saya kok ada itu. Ya nggak apa-apa, bagus Bu. Rencana Ibu tentunya bagus. Pastinya semuanya juga direncanakan demi anak-anak toh Bu. Iya Pak. Saya memang agak resah Pak kalau memang berkaitan dengan anak itu, takut kok ini belum disampaikan itu Pak. Benar sih ada yang berkata begini ya Pak, materi tidak disampaikan, maksudnya tidak selesai itu enggak Pak, tapi kok sepertinya kurang sih ya, kurang serak gitu loh Pak. Iya. Anak-anak ya Bu ini belum. Iya, anak-anak kan seperti itu. Iya kok belum selesai, bukunya ini ada sampai segini gitu lah Pak. Iya. Ya nanti kalau nggak selesai itu juga saya beban malah. Baik Bu, bagaimana sekarang setelah Ibu ceritakan, kira-kira apa yang Bu rasakan setelah sharing tadi? Gini ya Pak, alhamdulillah ini gimana ya Pak, kalau katanya itu kalau kita bercerita walaupun gimana Pak, bercerita itu beban kita itu terkurangi gitu Pak. Dari tadi kan Pak Yudi juga selain mendengarkan saya juga memberikan solusi tadi ya Pak. Yang kelima tadi kan kayaknya dari rencana saya terhadap itu terhadap rencana saya itu solusi saya kan kurang tepat. Dari tadi yang kelima tadi saya cancel yang satu. Mungkin terima kasih ya Pak Yudi. Iya, sama-sama saya Bu. ingin menjadi plong gitu Pak. Ada solusi dari permasalahan saya tadi, saya bisa mengungkapkannya begitu Pak. Oh ya Bu Tuti, karena sekarang Bu Tuti sudah merasa lega tentunya. Iya Pak, lega sekali Pak. Bu Tuti juga sudah membuat sebuah rencana. Sekarang begini, kira-kira ya Bu Tuti yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Gini Pak, kalau komitmen itu tadi kan yang namanya saya meringkas materi kok loh ini kok gurunya nggak berperan gitu ya Pak ya, padahal kan itu ya karena memang ini sudah mau deadline PTS kok belum tersampaikan materi lah, itu nanti jadi kegiatan saya tadi Pak itu nanti saya komunikasikan dengan murid dulu. Anak juga saya tanya nanti Pak, saya takut nanti wah diberi ini kan gitu loh Pak. Ya, anak sekarang kan kritis gitu, saya tanya nanti gimana anak kalau dia merangkum gitu, rencananya saya seperti itu Pak. Jadi kemudian saya komunikasikan dulu dengan murid, kemudian orang tua juga nanti lewat WA guru Pak. Dan kemudian nanti rencana saya ini tadi juga saya sampaikan ke kepala sekolah bagaimana tanggapannya dan rekan-rekan sejawat saya gitu Pak. Memang Bu Tuti, murid juga perlu untuk diajak diskusi dan kepala sekolah juga, karena kepala sekolah kan ya bertanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Sekarang alhamdulillah, kira-kira ada tidak dukungan yang dibutuhkan oleh Bu Tuti untuk melakukan komitmen tersebut? Kalau dukungan tentu saja ya Pak ya, kalau dukungan mesti anak-anak, karena berkaitan dengan anak-anak itu tadi, kemudian orang tua, guru, kepala sekolah, rekan sejawat saya itu semuanya untuk dukungan itu yang saya perlukan Pak. Bagus. Jadi semua bisa dimintai dukungan sebagai wujud kolaborasi ya Bu Tuti ya. Iya. Sekarang kira-kira gimana? Terus kemudian kira-kira kapan Ibu Tuti akan melaksanakan rencana tersebut? Karena ini memang jangka waktunya sudah mepet ini Pak ya, minggu depan sudah mepet. Insya Allah besok sudah saya melaksanakannya. Alhamdulillah, bagus. Semoga permasalahan yang Ibu Tuti alami tadi segera mengalami
atau segera terselesaikan lah. Iya, amin, amin. Kan dan Bu Tuti dapat bekerja dengan baik, dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui oleh rasa ketidaknyamanan. Iya Pak. Iya. Nah, nggih. Pripun Bu Tuti mau dilanjut atau sudah selesai untuk kegiatan sharing ini? Oke Pak, terima kasih loh Pak Yudi ya. Ya, Sama-sama. Saya juga merasa lega, terima kasih atas coaching hari ini Pak Yudi. Akhirnya saya menemukan solusi. Insya Allah akan segera saya laksanakan. Doakan semoga nanti semua pihak, baik murid, kepala sekolah, rekan sejawat mendukung nanti kegiatan saya. Rencana tadi solusi dari permasalahan saya tadi Pak Yudi. Iya. Doakan ya Pak Yudi. Amin. Yang penting semangat Bu ya. Iya. Terima kasih Pak Yudi. Setelah kegiatan ini tentunya kita bisa ketemu lagi ya Bu Tuti ya. Saya ingin mendengar cerita dari Bu Tuti apa hasilnya setelah Ibu Tuti melaksanakan rencana tadi. Insya Allah itu minggu depan. Kalau rencana akan saya laksanakan ini besok, sudah saya rencanakan besok. Dan nanti ini evaluasinya minggu depan juga ya, kita ketemu lagi. Iya, kalau kita cerita-cerita lagi lah. Oke, Pak Yudi. Bu, berarti ini kegiatannya selesai Bu ya? Oke. Alhamdulillah selesai Pak. Lega saya, lega sekali. Baik Bu Tuti, Pak Yudi, alhamdulillah ya kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar ya. Begini, saya jadi ingin tahu ini bagaimana perasaan Bu Tuti dan Pak Yudi setelah melakukan coaching. Pak Yudi dulu. Kalau saya, alhamdulillah coaching ini berjalan dengan lancar. Saya pun juga merasa senang karena telah mendengarkan cerita dari Bu Tuti, sehingga Bu Tuti ini mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan tersebut. Intinya itu Bu. Halo Bu Tuti, bagaimana? Kalau saya tadi, alhamdulillah Pak ya, saya lega Pak, karena saya bisa sharing. Ini ada teman sharing itu ya luar biasa Pak, karena saya pendam sendiri. Dari kemarin itu saya pendam sendiri, siapa mau saya ajak cerita. Alhamdulillah Pak Yudi kok siap mendengarkan cerita saya. Akhirnya tadi permasalahan saya ungkapkan, timbul solusi tadi ya Pak ya, solusi dan rencana apa saja yang berada permasalahan saya. Insya Allah nanti akan segera saya laksanakan. Semoga juga nanti mendapatkan hasil yang terbaik. Gitu. Berarti tadi kesimpulannya begini ya, kompetensi coachingnya itu tercapai, gitu ya? Alhamdulillah Bu. Saya tadi juga sempat mencatat beberapa hal ya. Di antaranya coaching berjalan lancar, santai, dengan suasana kekeluargaan, kehadiran penuh juga. Kemudian kompetensi coaching yang direncanakan sudah terlaksana ya. Saat Bu Tuti sharing, Pak Yudi juga menjadi pendengar yang baik. Kemudian saat diperlukan adanya solusi, maka ditemukan solusi dari kedua belah pihak. Alhamdulillah ya, saya ikut senang. Nah, kira-kira ada tidak kompetensi lain yang ingin dikembangkan setelah kegiatan ini Pak Yudi? Kalau saya kompetensi yang sebagai coach yang ingin saya kembangkan tentunya adalah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot lagi. Karena itu adalah menurut saya hal yang sangat penting untuk menggali potensi dari diskusi. Betul, bagus itu Pak. Memang kuncinya itu ya, pertanyaannya harus berbobot. Biar tidak keluar konteks. Oke, demikian sepertinya kita sudah perlu kembali ke pekerjaan masing-masing ya. Terima kasih Pak Yudi, Bu Tuti, saya jadi banyak belajar ini ya, jadi supervisor. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan Pak Yudi, Bu Tuti. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Nini. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tuti. Selamat pagi. Pagi, Bu Tuti. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya. Bu Nini begini, dengar Bu Nini mau melakukan coaching ya? Iya, betul Bu Tuti ya. Hari ini saya ada agenda ini, janjian juga sama Pak Yudi. Oh, Pak Yudi. Ya. Oh, nanti Pak Yudi sebagai coachnya. Oh, sebagai coach, sebagai coach begitu ya. Betul. Nah, terkait coaching ini nanti, apa ada yang sudah dipersiapkan Bu Nini sebelum melakukan coaching? Tentunya sudah Bu. Saya mempersiapkan yang pertama waktu ya Bu. Kami sepakat nanti melakukan coachingnya di sini. Kemudian kehadiran penuh. Pasti itu. Kemudian saya akan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, berarti 3 kompetensi coaching tadi ada kehadiran penuh, apa tadi Bu, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot begitu ya Bu Nini ya? Betul, Bu. Nah, Bu Nini sudah mempersiapkan tadi semua rencananya. Kira-kira dari coaching ini nanti kira-kira indikator keberhasilannya itu apa Bu Nini? Tujuannya dari coaching ini nanti Bu Nini? Iya, tentunya ada Bu. Jadi nanti semoga dari kegiatan coaching nanti saya mengharapkan ada solusi dari permasalahannya Pak Wahyudi gitu. Jadi nanti supaya dari permasalahannya diungkapkan coaching Pak Yudi nanti akan timbul solusi begitu ya? Begitu ya, benar. Bagus Bu Nini berarti ya. Nah Bu Nini ini nanti dilaksanakan di sini ya Bu Nini ya? Iya. Kalau begitu saya izin nanti tetap di sini. Iya Bu. Sebagai pengamat begitu ya? Betul. Baik, bisa dilaksanakan kalau begitu Bu Nini. Oke, terima kasih Bu Tuti. Oke. Kami mulai ya Bu Tuti ya? Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yudi. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya Pak Yudi? Baik, Sehat? Bu, alhamdulillah baik, ya sehat. Oh ya Bu, bisakah saya minta waktu sebentar Bu ya untuk sekedar sharing saat ini karena saya merasa kurang nyaman itu. Iya. Kebetulan hari ini saya free Pak, nggak ada kegiatan. Monggo, saya persilahkan Pak Yudi untuk bercerita. Terima kasih Bu. Beberapa permasalahan yang sudah mengganggu saya berhari-hari ini Bu, itu adalah ketika saya melakukan proses pembelajaran itu kok anak-anak itu kurang aktif Bu. Ada beberapa anak yang malah ngobrol sendiri, bercanda sendiri, sehingga itu membuatku ini bagaimana ya pembelajaran yang sudah saya buat ini kok saya rasa itu kurang berhasil itu loh Bu, karena banyak anak yang tidak aktif lah mengikutinya, tidak aktif dengan baik itu Bu. Ini mengganggu sekali dalam pikiran saya. Begini Pak Yudi, berarti jadi menurut Pak Yudi apa yang Pak Yudi harapkan dari obrolan kita nanti? Tentunya setelah kegiatan ini Bu ya, saya ingin itu nanti saya menemukan sebuah ide baru tentang proses pembelajaran sehingga nanti akan saya terapkan dan bisa berhasil membuat anak itu aktif mengikutinya. Bisa ngobrol sendiri lagi itu loh Bu. Betul. Kira-kira kesempatan apa yang Pak Yudi miliki untuk Bapak lakukan ke depannya Pak Yudi? Begini Bu, menurut saya setelah saya refleksi kemungkinan itu yang kurang ada pada diri saya, tentunya pada model pembelajaran yang kurang tepat. Mungkin kurang variatif juga Bu, karena kita itu juga mengajar itu kan harus menggunakan berbagai macam metode dan juga berbagai macam media gitu ya. Untuk kedepannya saya ingin menerapkan berbagai macam metode, tergantung materinya. Mungkin ada pembelajaran berbasis masalah atau berbasis proyek, kemudian juga
pembelajaran discovery learning, tentunya berbagai macam metode dan media-media juga ingin saya persiapkan alat peraga sebagai penunjang untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Gitu, Bu. Iya, betul sekali Pak Yudi. Itu menurutku kok sudah apa ya, merupakan solusi juga ya. Nah, Pak Yudi, kalau Pak Yudi melihat posisi saat ini ya, kira-kira Pak Yudi itu berada di skala berapa? Maksud saya di antara skala 1 sampai 10. Menurut saya mungkin 7, Bu. Nah, saya berada pada posisi 7, sehingga ini juga menurut saya kurang baik ya. Iya Pak. Kemudian kira-kira keinginan Bapak ke depan itu mencapai skala berapa? Kedepannya yang saya inginkan berhasilnya itu bisa mencapai posisi 9 atau 10, Bu. Oh, itu sekalian, maksimal ya, bagus. Maksimal. Oke, betul. Pak Yudi, kekuatan apa yang sudah Bapak miliki untuk mencapai tujuan yang Bapak ingin capai? Gitu, Bu. Kekuatannya adalah itu, Bu, ya tadi saya ingin menerapkan berbagai macam metode yang variatif dan media yang inovatif, tentunya bisa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kita dapatkan dari guru penggerak, juga metode discovery learning atau PBL. Media-medianya juga harus inovatif sesuai dengan materinya. Bagus sekali Pak Yudi. Kira-kira nih Pak, peluang kemungkinan yang Bapak ambil itu apa? Peluangnya, Bu, ya? Iya, peluangnya. Begini, tentunya selain metode yang kreatif ya, yang saya terapkan, tentunya juga media dan alat peraga ini yang saya inginkan itu anak bisa membuat alat peraga, kita buat bersama-sama untuk kita jadikan alat peraga sebagai proses belajar. Jadi proyek pembuatan alat peraga ini kita gunakan sebagai media pembelajaran. Jelas Pak, bagus ini ya, cocok ya. Dalam melakukan kegiatan ini Pak Yudi tentunya akan ada hambatan ya. Kira-kira solusi apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Hambatan tentunya ada, Bu, karena namanya kita belajar dengan anak, tentunya juga pastinya ada beberapa anak lah nanti juga masih biasa kurang aktif dan sebagainya. Untuk itu yang akan saya lakukan adalah saya akan melakukan pendekatan kepada anak. Tentunya yang pertama kita dekati anak itu, kita lakukan bimbingan, kita lakukan sebuah motivasi supaya anak itu bisa aktif mengikuti pembelajaran, supaya anak juga punya jiwa kepemimpinan, jiwa rasa percaya diri dan rasa keingintahuan. Nah, itu juga sangat merupakan hal yang penting. Bisa saya pahami Pak ini. Kemudian Pak, untuk rencana aksinya ya, apa rencana Bapak untuk mencapai tujuan tersebut? Begini, Bu, rencana saya adalah ingin akan menerapkan metode pembelajaran yang sudah saya gunakan tadi, seperti discovery learning, PBL maupun model pembelajaran berdiferensiasi, dan tentunya juga saya ingin menggunakan media dan alat peraga yang bisa menarik minat belajar siswa sehingga proses pembelajaran ini dapat berlangsung dengan baik, tentunya dengan variasi dari model dan media pembelajaran. Wah, luar biasa Pak Yudi, bagus sekali ya. Kemudian Pak Yudi, untuk jangka waktunya ya, jangka waktu Bapak untuk melakukan kegiatan ini kira-kira bagaimana? Ini, Bu, karena juga saya merasa tidak enak ya, karena pembelajaran saya rasa kurang berhasil. Ini yang saya pengen itu segera, Bu. Mungkin ini akan segera saya rencanakan dan minggu depan akan saya laksanakan gitu, Bu. Kira-kira seperti itulah. Mantap, bagus. Semakin cepat semakin baik ya, gitu ya, gitu, Pak. Bu. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Komitmen, tentunya komitmen saya adalah membuat rencana ini sebaik mungkin sehingga nantinya yang saya
inginkan, pembelajaran nanti yang saya inginkan adalah berhasil. Tentunya komitmen ini tentunya saya selaraskan dengan rencana. Jadi rencana saya betul-betul akan saya laksanakan sehingga apa yang saya inginkan bisa tercapai, yaitu proses pembelajaran yang aktif, kreatif itu tuh. Begini Pak, ketika kita mempunyai komitmen, tentunya kita tuh tidak bisa sendirian, ya. Iya. Nah ini kira-kira siapa Bapak yang Bapak minta untuk menjalankan, untuk minta bantuan kemudian menjalankan komitmen ini? Iya. Komitmen ini tentunya yang pertama saya ingin minta bantuan kepada guru kepala sekolah saya, karena sebagai pembina juga untuk mengingatkan saya terhadap komitmen saya. Dan kemudian tentunya teman sejawat, ini guru kelas, yang utama ini yang saya ingat adalah guru kelas 5 karena ini yang bersinggungan dengan saya kelas 5. Oh iya, betul. Kita saling berkolaborasi. Gitu. Pak Yudi, sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini kira-kira apa? Tindak lanjut ya. Iya. Tentunya kedepannya itu saya ingin selalu melaksanakan pembelajaran yang kreatif itu Bu, sesuai dengan tujuan saya melaksanakan keberhasilan belajar. Tentunya hati saya sebagai seorang pengajar itu senang kalau mencapai keberhasilan itu. Betul, puas, ada kepuasan tersendiri begitu ya. Gitu. Bagus sekali Pak Yudi. Saya mendukung apa yang menjadi rencana Pak Yudi, ya. Kemudian Pak Yudi, saya cuma bisa mendoakan semoga apa yang Bapak inginkan semuanya terwujud, karena cita-citanya mulia, harapannya mulia, ya. Oke, begitu Pak Yudi. Ya, terima kasih Bu. Dengan kegiatan coaching ini saya merasa lega karena sudah mengeluarkan unek-unek yang beberapa waktu lalu itu sangat mengganggu saya. Sekarang ini saya merasa lega dan saya ucapkan terima kasih atas waktu dan solusi yang diberikan oleh Bu Nini. Saya juga senang Pak Yudi bisa berbagi bisa mendengarkan sharing Pak Yudi sehingga saya bisa mengambil hikmahnya. Saya bisa menerapkannya di pembelajaran saya di kelas juga. Terima kasih juga Pak Yudi. Kalau gitu cukup Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut saya ini ya. Iya Bu. Saya sebagai pengamat, supervisor gitu ya. Alhamdulillah coaching hari ini antara Bu Nini sebagai coach dan Pak Yudi sebagai coach ya, sudah terlaksana dengan baik ya. Kira-kira ini tadi setelah melakukan coaching antara Bu Nini melakukan coaching terhadap Pak Wahyudi, kira-kira bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching begitu? Saya dulu. Jujur Bu, saya itu merasa senang, merasa jadi teman itu ya teman yang sesungguhnya ketika betul. Ada permasalahan itu disampaikan. Itu kan juga enggak semua teman diceritani Bu. Betul. Saya merasa saya jadi merasa senang Pak Yudi percaya cerita itu kepada saya. Kemudian saya juga belajar banyak Bu, jujur saja. Tadi apa yang disampaikan Pak Yudi, Pak Yudi itu enak loh Bu, bisa menemukan solusinya sendiri. Saya itu cuma menggiring saja dan alhamdulillah saya tidak memberikan solusi, tetapi memang Pak Yudi sudah tahu solusinya. Kemudian saya malah gini, nanti akan saya terapkan di pembelajaran saya di kelas. Saya menemukan ilmu lebih luas lagi, alhamdulillah. Gitu Bu. Pak Yudi, kalau Pak Yudi gimana ini perasaannya Pak? Tentunya saya merasa senang Bu, karena sudah mengeluarkan unek-unek yang ada pada diri saya. Tentunya walaupun solusi tadi juga sudah tercapai, tentunya berkat motivasi dari Bu Nini selaku coach itu juga sangat penting bagi saya untuk menemukan sebuah solusi gitu. Jadi ketika solusi ini sudah didapatkan, merasanya sangat senang sekali. Alhamdulillah. Berarti ini Pak Yudi
sudah melakukan coaching, alhamdulillah terlaksana baik tadi ya Bu ya. Nah, kira-kira dari tadi melakukan coaching itu, kira-kira tadi kan Bu Nini sudah menyampaikan indikator keberhasilan yang ingin dicapai tadi kan Bu ya, dari awal. Kira-kira sudah tercapaikah indikator keberhasilan tersebut ini? Kalau menurut saya kok sudah tercapai. Oh, alhamdulillah. Betul ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, ini saya ada catatan sedikit tadi melakukan coaching kan saya mencatat sedikit ini. Tadi ini untuk catatan saya ini tadi waktu pelaksanaan coaching antara Bu Nini dan Pak Wahyudi tadi sudah berjalan dengan baik, santai, penuh dengan keakraban tadi ya, fokus permasalahan. Kemudian Bu Nini mampu menggali potensi kekuatan yang ada pada Pak Yudi, sehingga Pak Yudi ini mencari sendiri solusi dari permasalahan yang dialami Pak Yudi. Ngerti nggak Pak Yudi? Iya, betul. Nah, sehingga timbul sendiri tadi pemecahan masalahnya dari Pak Yudi tadi ya. Nah, terus dan yang paling penting itu tadi Bu ya, menemukan solusi dari permasalahan yang disampaikan. Kemudian ini nanti hasilnya ini nanti akan saya catat, yang saya catat tadi hasilnya itu kira-kira dari coaching tadi ini apakah ada kompetensi yang belum istilahnya terlaksanakan, maksudnya ingin dikembangkan lagi. Kayaknya aku kok kurang tadi dari ketiga kompetensi tadi Bu ya, Bu Nini ya, itu ada aku tadi kok kayaknya kurang nih seperti ini. Ada enggak? Saya ada Bu. Ini masuk catatan. Iya. Begini, saya itu ingin lebih ini loh, dalam membuat pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Oh begitu ya. Kurang das-des satset. Begitu. Membuat pertanyaan yang berbobot. Memang itu penting, karena dari pertanyaan-pertanyaan berbobot itu kan nanti menggali ini psikoci kan, mengungkapkan nanti solusi dari sebuah permasalahan gitu ya Bu ya. Nah Bu Nini, alhamdulillah coaching hari ini sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya kita dapat berkolaborasi antara saya, Bu Nini dan Pak Wahyudi ya Pak ya, berkolaborasi lagi, bisa melakukan coaching lagi yang lebih baik lagi. Tidak ada yang sempurna kayaknya ya Bu ya, ya Pak ya. Kita perlu belajar lagi, tidak ada yang sempurna kayaknya. Kita perlu belajar lagi agar nanti kita di kemudian hari melakukan coaching agar lebih baik lagi. Siap. Terima kasih untuk coaching hari ini. Saya sebagai supervisor terima kasih kepada Bu Nini dan Pak Wahyudi. Saya akhiri ya Bu ya. Nggih. Baik, untuk hari ini coaching kita cukupkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua nggih. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.